hari Minggu, mari datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukurmu. Menarilah bagi Raja kita, menarilah bagi Dia, Allah yang perkasa. Come on. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Kita percaya pada hari Minggu yang luar biasa ini, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan melawat saudara sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang terus berakar, berbuah, bertumbuh dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita sudah memasuki minggu keempat ya Dad ya, di bulan Februari. Ya. Waduh, udah puji 2 Tuhan. bulan nih, kayaknya baru kemarin masuk tahun baru 2022 ya. Ya, sekarang kita sudah memasuki minggu keempat, semua karena kebaikan Tuhan. Walaupun ada masalah yang kita hadapi ya Dad ya, apapun persoalan yang kita hadapi. Kita masih di tengah pandemik ya. Ya, tetap kita harus bersyukur, selalu bersyukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Kami berdua sangat bersuka cita menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mungkin baru pertama kali beribadah. Selamat bergabung. Ya, welcome home. Tuhan memberkati. Ya, di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi. Silakan menghubungi nomor hotline. Bahkan ada barcode yang bisa di-scan. Silakan scan barcode-nya dan follow Instagram IG GBI Ebenezer 67. Di situ ada Linktree, klik Linktree dan situ ada semua informasi ya Dad ya, yang bisa dijumpai oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Semua misalnya ada doa, formulir doa ya, silakan. Yang ingin dilayani ya, yang mau menikah ya. Minggu kemarin kita baru memberkati pernikahan, jadi silakan juga tinggal lihat Linktree, formulir yang diperlukan. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengisinya. Puji nama Tuhan. Dan tetap Ebenezer Kids. Adik-adik tetap semangat, jam 9 tetap ada, silakan diikuti dan tetap bersukacita bersama kakak-kakak yang selalu semangat menceritakan cerita-cerita yang sangat menarik ya Dad ya. Puji nama Tuhan. Dan MP Youth jam 3 sore tetap secara online, kita belum onsite. Kita terus melihat perkembangan yang ada, jadi tetap semangat anak-anak muda. Juga MP yang Couples and Pro yang setiap Jumat selalu mengadakan Zoom meeting seminggu sekali untuk yang bekerja maupun yang belum berumah tangga ataupun pasangan muda ya yang baru menikah, yang couples. Jadi silakan bergabung. Dan ibadah wanita FWS kemarin sudah ditayang, diupload di YouTube GBI Ebenezer Official. Ini khusus ya buat couples ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang belum mengikuti ibadah ini silakan ya diklik untuk mengikuti ibadah yang pasti memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji nama Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita memakai tema forgiveness. Jadi biarlah sepanjang bulan ini kita terus menghidupi firman Tuhan, hidup dalam pengampunan, dalam kasih Tuhan. Karena hanya kasih Tuhan yang memampukan kita untuk dapat mengampuni ya, memaafkan siapapun, mungkin pasangan ataupun orang tua anak ataupun sesama. Biarlah semua itu karena kita dapat lakukan karena kasih agape dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah hari Minggu tetap dalam 2 format seperti sekarang ini online yang bisa diakses
sejak jam 6 pagi dan seterusnya, dan jam 10 live streaming dari gereja dan on-site. jemaat yang terbatas Ya, tetap, dan mendaftar silakan Harus mendaftar. melihat di Linktree, di situ ada pendaftaran, silakan diikuti step-stepnya. Puji nama Tuhan, dan kita semua siap untuk beribadah hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri yang ada di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita. Puji nama Tuhan, dan untuk menutup minggu keempat dalam tema forgiveness, ada ayat yang kita mau baca bersama-sama dengan suara nyaring. Kita percaya iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah terus kita mau hidupi firman Tuhan. Amin. Mari kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 13. Mari kita bersama-sama membacanya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang sangat luar biasa yang ada dalam hati kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengampuni sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebulan ini kami belajar mengenai forgiveness, dan biarlah terus hidup kami diubahkan Tuhan. Kami terus belajar untuk mengampuni, bahkan terus mengasihi orang sesama kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, sehingga kami terus dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hari ini Tuhan kami mau beribadah. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan Tuhan. Tim pelayan pemusik Tuhan Yesus, Engkau yang juga memberkati Bapak, juga dengan tim sosmed yang bekerja untuk menyelesaikan semua ibadah ini Tuhan Yesus. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, bahkan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Biarlah kami mempunyai hati seorang murid, sehingga firman Tuhan terus boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk beribadah. Kami percaya Engkau hadir, dan kalau Engkau hadir ada sesuatu yang besar Engkau sediakan Tuhan buat kami. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Engkau sembuhkan Tuhan. Bahkan yang terikat Engkau sudah bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk beribadah. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Happy Sunday jemaat GBI Ebenezer dimanapun berada. Mari kita puji dan tinggikan Raja kita. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti
kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, na 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 na. Oh, oh, na 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 Yesus Tuhanku. Sucikan hati setiap kami Tuhan, agar layak di hadapan-Mu. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, oh, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh sucikan hatiku oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan
Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada saat ini oleh karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami ini, kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, mereka yang sedang diisolasi dan mereka yang sedang dirawat, mereka yang sedang dipulihkan, kami letakkan mereka semua dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang sakit dengan sakit penyakit yang lainnya, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, kami mohon Tuhan, Engkau menjamah mereka, dan Tuhan menyembuhkan mereka sekalian dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada salah seorang saudara kami yang sedang menyelesaikan ujian akhirnya dalam studinya di Paris ya Tuhan. Engkau memberikan pertolongan dan Engkau memberikan kepadanya sukses dan keberhasilan sehingga anak-Mu ini boleh meraih kehidupan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang ada di SMA, yang ada di SMK, yang akan menghadapi ujian dan juga akan memasuki universitas. Tuhan, Engkau menolong mereka sekalian dengan kuasa-Mu yang luar biasa, dan mereka boleh meraih keberhasilan, dan lewat hidup mereka Tuhan dipermuliakan. Jadikanlah mereka anak-anak yang berhasil ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang ada. Marilah Tuhan, Engkau memberkati hidup mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, bahkan memberkati akan kehidupan mereka. Dan Tuhan, menjadikan jemaat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat hidup jemaat-Mu Tuhan dipermuliakan. Apapun pergumulan mereka yang mereka sedang hadapi saat ini, Tuhan campur tangan, dan Tuhan Engkau menolong, dan Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dan Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Bahkan kami doakan seluruh keluarganya, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan Engkau menyertai, Tuhan Engkau melindungi, dan Engkau memperlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Kami juga berdoa untuk para pendeta-pendeta muda, pendeta pembantu. Kami juga berdoa untuk para penatua ya Tuhan, anggota TP, dan seluruh hamba-hamba Tuhan full timer kami letakkan dalam tangan Tuhan. Bahkan pengurus kategorial, pengurus struktural gereja, kami letakkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua bergandengan tangan memajukan pelayanan pekerjaan Allah di GBI Ebenezer. Kami letakkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan saudara-saudara kami yang berhari jadi di sepanjang satu minggu yang telah lewat sampai kepada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka sekalian. Tuhan, Engkau menyertai mereka sekalian di hari-hari mendatang, di bulan-bulan mendatang, dan tahun-tahun mendatang. Tuhan tetap memegang kehidupan mereka. Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara, pemerintah kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, Engkau menolong bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Dan kami mohon ya Bapa, curahkanlah shalom atas Indonesia. Karena itu shalom Indonesia, shalom Indonesia, dan shalom Indonesia. Tuhan, penuhi bangsa kami dengan damai sejahtera-Mu. Curahkanlah roh pertobatan sehingga bangsa kami boleh bertobat di bawah kaki Tuhan, dan mereka sekalian boleh mempermuliakan nama Tuhan, mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan juga tenaga kesehatan yang sedang menghadapi, ya Tuhan, tantangan yang besar dengan adanya pandemi ini. Tuhan, Engkau tolong mereka sekalian, dan kami letakkan mereka semua dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan, hikmat Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka, sehingga setiap pasien dapat ditolongnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu, dan bagi jemaat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan dan juga mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan, persembahan untuk diakonia, persembahan untuk, ya Tuhan, beasiswa, bahkan persembahan untuk pelayanan PI misi. Kami letakkan semua dalam tangan Tuhan. Seluruh persembahan ini kami bawa kepadamu, ya Tuhan. Engkau menguduskan, Engkau melayakan, Engkau memberkati, sehingga lewat persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan, ini doa kami, berkati seluruh jemaat-Mu dalam hidup mereka untuk menjadi berkat. Kami doakan gereja kami ini menjadi gereja yang misioner, menjadi gereja yang diberkati untuk memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk selalu belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya dosa kami pun diampuni oleh-Mu, ya Tuhan. Tolong untuk kami mampu melakukannya demi kebaikan kami sendiri, ya Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti,
Ku bersyukur buat cinta kasih-Mu. Tiada Kau ingat lagi dosa dan pelanggaranku saat ku mengakuinya di hadapan-Mu. Tiada Kau pandang hina hatiku yang hancur remuk saat ku menyesali semua kebodohanku. Sebab Engkau Bapakku yang baik, tak akan pernah Kau jemu untuk mencintaiku. Belas kasih-Mu selamatkan hidupku, kemurahan-Mu yang melayakkanku, pengampunan-Mu pulihkan hatiku. Ku bersyukur buat cinta kasih-Mu. Belas kasih-Mu selamatkan hidupku, kemurahan-Mu yang melayakkanku, pengampunan-Mu pulihkan hatiku. Ku bersyukur buat cinta kasih-Mu. Belas kasih-Mu selamatkan hidupku, kemurahan-Mu yang melayakkanku, pengampunan-Mu selamatkan hidupku. Ku bersyukur buat cinta kasih-Mu. Ku bersyukur buat cinta kasih-Mu. Ku bersyukur buat cinta kasih-Mu. Puji Tuhan, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya firman Tuhan berbicara buat setiap kami. Kami meyakini Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau mengetahui keberadaan setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa biarlah firman Tuhan yang menjadi jawaban buat setiap kami. Biarlah kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah pergumulan, himpitan, sakit, penyakit, Tuhan yang menolong kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan berkati, shalom, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan dulu sekalian. Pada bulan ini kita punya tema yang luar biasa sebenarnya. Kita bicara tentang forgiveness. Ketika bicara tentang forgiveness di minggu pertama pada tanggal 6 Februari, saya mengatakan mengapa orang percaya harus mengampuni orang lain. Berdasarkan firman Tuhan, kita membaca dalam Matius pasal 18 bahwa pengampunan adalah sebuah keharusan. Pengampunan membebaskan seorang dari yang namanya hukuman. Dalam khotbah tanggal 6 Februari saya bicara tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Ada seorang hamba yang dikatakan Alkitab hamba yang jahat, yang berutang pada seorang raja 10.000 talenta yang nilainya adalah 60 juta hari. Bayangkan, ini hutang yang sangat besar. Yang bahasa Arabnya mustahil bisa dilunasi. Yang bahasa Jepangnya tak ada itu yang mampu melunasi. Bahasa Indianya nehi cemerekete, iki impossible, kata orang Jawa pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena upah 60 juta hari itu jumlah yang sangat-sangat besar. Tapi Alkitab mengatakan raja ini mengampuni dan mengasihani. Tetapi apa yang terjadi ketika dia keluar saja baru menerima pengampunan. Kawan yang berutang 100 dinar. Itu upah cuma 100 hari kerja. Karena waktu itu zaman yang baru orang bekerja upahnya 1 hari 1 dinar.
Jadi temannya ini cuma punya hutang 100 hari kerja. Ini jumlah yang sangat berbeda dengan upah 60 juta hari. Saudara-saudara, tetapi orang yang menerima pengampunan yang karena hutangnya begitu besar, dia mencekik kawannya dan memaksa kawannya. Untuk apa? Melunaskan hutangnya. Saudara, gambaran ini menggambarkan bahwa kita yang sudah diampuni dosa kita, yang karena begitu besar ya kita memiliki yang namanya dosa, karena dosa kita tidak memenuhi standarnya Tuhan. Kita berdosa karena kita dipertalikan dengan Adam. Kita berdosa karena kita melakukan berbagai macam hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi oleh anugerah dalam Kristus Yesus kita mendapatkan pengampunan. Namun setelah kita menerima pengampunan, apakah kita mengampuni orang lain? Itu alasannya mengapa kita mengampuni, karena kita telah menerima pengampunan yang dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengampuni, kita hidupnya di penjara. Kenapa saudara? Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan yang namanya kebahagiaan hidup. Kita mengalami orang yang disebut dengan sakit penyakit karena orang yang tidak mengampuni. Penelitian ilmiah membuktikan orang tersebut dikuasai dengan berbagai macam sakit penyakit. Jadi kita harus mengampuni. Di minggu kedua, mengapa kita harus mengampuni orang lain? Kita bicara saudara, mengapa kita sulit mengampuni orang lain? Karena seringkali kita menuntut pembalasan. Dan Alkitab katakan saudara, kita harus mengalahkan saudara kejahatan dengan kebaikan. Tapi ketika kita tidak mengampuni, kita menuntut balas, kita kalah terhadap kejahatan. Saya menyinggung pada tanggal 13 Februari istilah hukum lex talionis, yang secara letterlah artinya hukum pembalasan. Istilah ini berbicara katanya pembalasan yang setimpal dengan perbuatan jahat seseorang. Saudara, apa yang Alkitab katakan? Apa yang Yesus katakan? Yesus katakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ada pemahaman yang seringkali keliru tentang pengampunan. Kita sulit mengampuni karena kita menuntut keadilan manusia. Jadi kita punya pemahaman yang salah. Pengampunan terjadi kalau terjadi yang namanya keadilan. Pengampunan itu terjadi kalau kita memakai namanya persepsi kita. Persepsi manusia itu terbatas. Persepsi manusia itu sudah dicemari oleh yang namanya dosa. Teladan yang luar biasa adalah Yusuf. Ketika saudaranya ketakutan menghadapi pembalasan Yakub. Karena kemungkinan besar mereka berkata boleh jadi Yusuf akan menendam kita. Kejadian 50 ayat 15. Dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Namun Yusuf bisa mengampuni, kenapa? Karena Yusuf tidak memakai namanya keadilan manusia untuk menyelesaikan perselisihan dengan saudaranya. Tapi Yusuf memakai persepsinya Allah. Dia mengatakan, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Walaupun memang kamu telah mereka-rekakan jahat terhadap aku. Kejadian 50 ayat 20. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni melihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara lihat ini gambarannya. Persepsi saudara Yusuf adalah apa? Yusuf yang menderita 13 tahun. Karena dia benci oleh saudaranya. Dijual menjadi budak. Difitnah oleh tante Po atau istri Potifar. Masuk penjara. Tapi keyakinan Yusuf adalah apa? Bahwa Tuhan punya rencana memelihara hidup satu umat. Yang Tuhan sebut sebagai umat kepunyaannya. Saudara, sekarang kita akan bicara di bagian terakhir, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mengampuni orang yang berbuat jahat terhadap kita. Bagaimana caranya? Mari kita lihat saudara, bagaimana Stefanus, martir pertama dalam sejarah gereja, namanya Stefanus. Stefanus artinya mahkota. Tidak kebetulan kalau Stefanus yang artinya namanya mahkota menjadi martir pertama dalam gereja Tuhan. Kenapa saudara? Karena orang-orang percaya yang rela mati buat Kristus, dia akan menerima mahkota kehidupan yang kekal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. To follow Christ cost you nothing. To follow Christ, kita saudara harus membayar harga. Kenapa saudara? Memang ya keselamatan kita nothing. Kenapa saudara? Karena keselamatan kita tidak ada harga yang harus kita bayar. Tetapi setelah kita menerima keselamatan dalam Kristus, ada harga yang harus kita bayar. Yaitu apa saudara? Hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Sehingga tercatat saudara, ada seorang bernama Stefanus. Yang berdoa dalam Kisah 7 ayat 59 dan ayat yang 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Ini orang-orang Yahudi yang tertusuk hatinya. Orang-orang yang disebut pemimpin agama. Yang mendengar perkataan khotbah Stefanus yang tajam. Dan mereka marah. Dan mereka menghukum Stefanus dengan rajaman batu. Lempari Stefanus dengan batu sampai mati. Tetapi Stefanus
berdoa, ya Tuhan, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Dua hal yang membuat Stefanus dapat mengampuni orang yang membuatnya menderita. Hukuman pada waktu itu saudara yang kejam adalah apa? Merajam orang dengan batu sampai mati. Tapi Stefanus dia berdoa tadi. Dia berkata, Tuhan janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Yang pertama, mengapa Stefanus dan bagaimana Stefanus dapat mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya, yang membuatnya menderita. Yang pertama saudara, karena kepenuhan Roh Kudus ini faktor internal, faktor yang ada dalam dirinya Stefanus. Yaitu apa? Kisah Rasul 7 ayat 55. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau kita belajar saudara dalam dunia pengetahuan, sekarang ada namanya satu riset yang disebut dengan Near Death Experience. Near Death Experience, NDE. Ini adalah sebuah studi terhadap orang-orang yang punya pengalaman pribadi yang dinyatakan meninggal secara klinis atau mati suri. Yang akhirnya hidup kembali. Dalam dunia neuroscience dan kedokteran modern pada abad 20, itu tadi disebut dengan Near Death Experience. Apa yang terjadi dengan orang ini saudara? Orang ini yang diteliti, jadi saudara saya ingat dulu waktu saya SMP waktu itu masih Kristen yang ya napas Natal Paskah baru gereja Kristen haleluya hula-hula kesambarapa halilintar. Tapi saya ingat, saya baca buku saudara karena orang tua saya kan melayani Tuhan, mama saya pendeta GPB. Ada buku tuh dari Raymond Moody, seorang dokter yang meneliti orang-orang yang sudah meninggal terus hidup lagi. Saya baca. Di situ saya mulai muncul kesadaran. Wah ternyata ada loh yang namanya kehidupan setelah hidup di dunia ini. Dan betul. Sampai sekarang ketika di riset orang seperti begini ditemukan. Orang-orang yang pernah meninggal atau secara klinis atau mati suri. Yang hidup kembali mereka cerita. Mereka masuk ke dalam keadaan yang gelap. Melihat cahaya. Bertemu malaikat yang menanyakan perihal hidupnya di dunia. Bertemu saudara atau keluarga yang sudah meninggal. Melihat keindahan luar biasa yang tidak ada di bumi dan merasakan cinta yang menakjubkan. Yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Melihat peristiwa hidupnya pada masa lalu. Nah pengalaman Andy ini masih sebuah misteri. Kenapa? Karena yang bersangkutan itu bisa melihat. Jadi rohnya keluar. Jadi secara ajaib terjadi pemisahan antara kesadaran dan fisiknya. Jadi rohnya masuk atau pindah ke dunia yang orang bilang itu dunia akhirat. Nah, ini perbedaannya dengan orang-orang percaya. Orang-orang percaya, NDE-nya seperti Stefanus. Dia melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saya sering kali suka ditanya, Pak, apakah orang tua saya yang dalam keadaan sakit, dia meninggal, kelihatannya menderita, kelihatannya begini, kelihatannya begitu. Saya ingat dulu ketika ayah saya mau meninggal, mama saya yang cerita. Mama saya coba ngomong. Waktu itu rupanya ayah saya harus dirawat di rumah sakit pusat Pertamina karena stroke. Harus nyari operasi, saat masuk ruang ICU dan segala macam perawatan yang cukup. Yang membebani kami sebenarnya secara keuangan ya. Dan itu berat banget ya. Saya punya kesaksian tersendiri soal ini. Tetapi saudara, saya ingat kesaksian mama saya. Dia ngomong sama papa saya. Sudah Pak, kami gak apa-apa. Ya kami kok ada Tuhan Yesus. Tiba-tiba ayah saya meneteskan air mata. Langsung meninggal. Saya mendengar kisah ini berulang kali. Orang-orang percaya menjelang kematiannya. Dia melihat kemuliaan Allah. Ada orang yang meninggal karena kecelakaan. Ada yang tanya sama saya, Pak, kenapa dia anak Tuhan? Aktif melayani. Meninggal kecelakaan. Saya pernah melayani ada seorang suami ya yang protes dalam tanda petik ya sama Tuhan karena istrinya meninggal di kolong Metro Mini. Habis pulang dari gereja di sudut Metro Mini dia juga kena gegar otak kedingan tapi istrinya meninggal di kolong Metro Mini. Seperti protes sama Tuhan. Tapi ketika saya khotbah saudara,
saya khotbahkan bagian ini di ibadah pemakaman. Saya katakan memang kelihatannya saya manusia, dia menderita. Tapi dia melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, inilah orang-orang yang hidup dalam Kristus Yesus. Makanya tidak heran kalau saya baca buku John Fox, Fox's Books of Martyrs. Saudara lihat daftar orang-orang Kristen yang teraniaya, yang mengalami penderitaan. Mereka mampu sampai akhir hidupnya percaya Tuhan Yesus. Tidak menyangkal imannya. Tetap percaya Tuhan Yesus sampai akhir hidup. Saudara, kenapa? Karena saya melihat ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah di Alkitab dikatakan Yesus berdiri. Biasanya dikatakan Alkitab Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi saudara, kita baca di sini. Stefanus melihat kemuliaan Allah. Dan anak manusia Yesus Kristus berdiri. Kenapa? Orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Ada kemuliaan Tuhan. Ada sambutan yang mulia di sorga. Saya mendorong saudara sebagai orang-orang percaya. Apapun masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Maka ada sambutan yang mulia. Kemuliaan Allah kita bisa alami bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa Stefanus bisa mengampuni orang-orang yang membuatnya menderita. Kenapa dia bisa begitu? Mari kita baca saudara. Kisah Rasul 7 tadi, ayat yang ke-55. Karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Ungkapan Stefanus yang penuh Roh Kudus. Kata penuh di sini, kata yang dipakai adalah pleres. Pleres itu artinya secara total dikuasai oleh. Dipengaruhi sampai penuh kalau botol itu. Sampai atas. Secara utuh penuh. Jadi kalau misalnya kita ngomong air nih. Ya. Nah ini nih masih ada udaranya nih. Ini bukan pleres nih. Ini bukan pleres. Ya kenapa? Karena masih ada udaranya. Ini bukan pleres. Pleres itu airnya mesti sampai. Ini kalau botol sampai di atas. Itu artinya apa? Kita dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Saya mengkhotbahkan dalam ibadah raya jam 10 6 Februari 2020. Mengapa orang percaya harus mengampuni orang lain? Alasannya ada dua. Yang pertama, kehadiran Roh Kudus. Yang kedua, pengampunan Kristus. Karya Roh Kudus kalau kita baca dalam Alkitab, dia menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kita percaya Tuhan Yesus bukan karena kuat dan gagah manusia, bukan karena seorang pendeta pengkhotbah yang fasih berkhotbah, bukan karena pendeta yang tamatan dari sekolah Alkitab dalam negeri, luar negeri, setengah negeri, ayam negeri, bukan. Tapi karena Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saya kalau berkhotbah tidak dalam kuasa Roh Kudus, tidak ada orang yang akan percaya pada Kristus. Tidak ada orang yang diinsafkan akan dosanya. Setelah diinsafkan akan dosanya, Roh Kudus akan mendiami orang percaya. Dan setelah mendiami orang percaya, Roh Kudus harus mimpin orang percaya. Bagaimana caranya saudara? Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Pleres. Plero. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dampaknya apa? Hasilnya apa? Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus itu artinya influenced by, dipengaruhi oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipengaruhi Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang percaya yang menghasilkan buah roh. Saudara boleh baca ayatnya dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Akan menghasilkan yang namanya buah roh. Tapi hidup yang dikuasai oleh keinginan daging. Saudara boleh baca dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Di situ ada namanya perseteruan, kebencian yang sangat, perselisihan, perebutan keunggulan. Ada namanya iri hati, benci karena keberhasilan orang lain. Ada namanya amarah, kemarahan meledak dengan kata-kata dan tindakan. Ada namanya perseteruan, kebencian yang sangat, perebutan keunggulan, perselisihan, iri hati, benci karena keberhasilan orang lain. Ada amarah, kemarahan meledak dengan kata-kata dan tindakan. Ada yang namanya kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Ini perasaan-perasaan yang ada karena kenapa? Karena manusia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini yang terjadi setiap hari. Saya sudah memberikan ada banyak kesaksian, ada banyak kisah dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya. Orang-orang yang sakit hati, orang yang benci. Walaupun pada waktu mereka pacaran dalam pernikahan. Sebelum menikah mereka kejar-kejaran. Di mana? Ya, di Ancol.
Yang satu mengejar, satu dikejar. Dan ikan lele mengejar mereka. Emangnya ada ikan lele di Ancol? Saudara-saudara. Tetapi ketika masuk dalam pernikahan, tidak ada yang namanya pimpinan Roh Kudus. Saya mau kasih tahu. Kalau pernikahan tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, suami tidak penuh Roh Kudus, istri tidak penuh dengan Roh Kudus, pernikahan sumur jagung. Kalau suami tidak dipenuhi Roh Kudus, istri tidak dipenuhi Roh Kudus, honeymoonnya cuma 3 bulan. Habis itu ada yang namanya toxic marriage. Pernikahan yang diwarnai dengan racun, toxic marriage. Sekarang boleh buka tuh di Google, toxic marriage. Pernikahan yang dirusak oleh racun dalam pernikahan. Kenapa? Karena ada yang namanya tadi, hidup menurut kehendak daging. Tapi kalau hidup dipenuhi Roh Kudus, maka kita pasti bisa mengampuni. Kenapa? Karena kata kasih di situ. Sebuah kata Yunani yang dipakai adalah agape. Ini kasih yang disebut divine love, kasih yang berkorban, kasih yang menguntungkan orang lain. Ketika kita saudara mengampuni orang lain, kita membutuhkan yang namanya kasih agape. Jadi kasih yang dimaksud di sini saudara kasih yang buat orang lain mendapatkan keuntungan. Kalau kita sebagai seorang suami punya kasih agape, istri punya kasih agape, pernikahan pasti tidak akan pernah bubar. Yang kedua sukacita. Ini adalah sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan yang sedang dialami oleh seorang yang dalam penderitaan. Makanya Stefanus walaupun dirajam sampai mati oleh orang Yahudi, rajam batu sampai mati. Tapi Stefanus dipenuhi Roh Kudus sehingga dia menghasilkan yang namanya sukacita. Dia punya kekuatan dalam penderitaan. Damai sejahtera. Kata Yunani adalah Irene. Itu artinya tidak ada permusuhan dengan Tuhan. Tidak ada permusuhan dengan sesama. Tidak ada masalah dengan orang lain. Jadi kata Ibrani adalah shalom. Kata Yunani adalah Irene. Kita mengatakan bahwa orang lain shalom. Tapi kita buang muka. Kita ngomong sama orang lain shalom. Kita angkat tangan. Tapi tangan yang ini kita tuding-tuding orang itu. Itu bukan shalom. Shalom itu artinya tidak ada permusuhan. Tidak ada konflik. Tidak ada masalah dengan orang lain. Jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita dipengaruhi oleh Roh Kudus. Ada damai sejahtera. Kita pasti berdamai dengan orang lain. Ada kesabaran. Makrotumia. Ini adalah kekuatan untuk menanggung aniaya dan pelakuan buruk dari orang lain. Ada yang berkata, Pak saya adalah orang yang dirugikan. Saya ditipu sama teman bisnis saya. Pak saya di gereja, saya difitnah. Tapi kalau kita punya kesabaran, makrotumia. Kita mampu mengampuni orang lain. Kemurahan, klestotes. Kita tidak rela melihat orang lain menderita, rela berkorban. Di dalam pengampunan kita memerlukan yang namanya kemurahan. Karena kemurahan adalah orang-orang yang selalu berpikir bagaimana hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita tidak mau mengampuni, kita adalah orang yang selfish. Kita adalah orang yang egonya masih berkuasa penuh. Kita adalah orang-orang yang masih menjunjung tinggi yang namanya pride dalam hidup. Dan tidak mungkin bisa mengampuni. Tapi kalau kita punya kemurahan, kita selalu berpikir. Dan kita selalu berdoa. Kita selalu merindukan kehidupan. Di mana kita jadi berkat bagi orang lain. Kebaikan. Agatosune, keinginanku untuk menolak berbuat jahat terhadap orang lain. Ini terjadi saudara. Kalau orang percaya dipenuhi Roh Kudus, sehingga dia tidak mau berbuat jahat, tidak mau balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Karena ada yang namanya agatosune, kesetiaan. Kesetiaan ini bicara tentang sifat yang dapat dipercayai. Dia tidak mau mengecewakan orang lain. Dia bersifat jujur. Nah, kalau orang memiliki yang namanya kesetiaan hasil dari pimpinan Roh Kudus, ada buah roh, maka dia tidak mungkin untuk apa? Untuk melukai orang lain. Dia selalu menjaga integritas hidupnya. Dia mau supaya hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Kalau malam buta, protes. Kata protes seringkali digunakan untuk hewan liar yang sudah dilatih dan dijinakkan. Nah, kita bicara tentang hati. Saya suka mengatakan yang hati manusia itu sensitif. Apa saudara? Sensitif. Orang di jalan raya cuma soal keserempet aja. Bisa terjadi yang namanya pembunuhan. Benar saudara. Karena hati manusia itu fragile. Tahu fragile? Barang pecah belah. Sensitif. Jadi hati kita mesti jinakkan. Orang yang lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah gemulai sama lemah lembut itu beda. Kalau lemah gemulai itu ya kelemar-kelemer gitu ya. Enggak. Maaf ya Pak, aduh Pak, kaki Bapak di atas kaki saya dan rasanya sakit. Itu lemah gemulai.
Tapi lemah lembut dia bicara. Di mana kita bisa menjinakkan hati kita. Sehingga kita menghadapi orang yang membuat kita menderita. Kita mampu untuk apa? Mengampuni. Dan ada yang namanya penguasaan diri. Memang kalau kita lihat kata penguasaan diri engkrateia. Itu selalu beberapa penafsir mengkaitkan dengan kemampuan menghadapi godaan seksual. Tapi pengertian ini sebenarnya lebih luas. Yaitu penguasaan diri dalam segala hal termasuk kemarahan dan balas dendam. Wah saudara, saya termasuk yang belajar untuk terus bisa menguasai diri ketika saya mulai bawa mobil di Jakarta. Saya ingat berapa kali saya hampir kehilangan kemarahan. Saya ingat saudara, saya pernah dipepet, saya kejar lagi tuh mobil. Tapi habis itu rasanya sesuatu yang tidak enak dalam hati saya. Dan sejak itu saya belajar untuk bisa menguasai diri. Jangan sampai saudara saya kejar mobil yang mepetin saya. Saya pepet. Dan ketika udah bisa saling lihat-lihatan, saya turun kaca. Saya teriak, "Woi, siapa lu?" Taunya tuh orang jemaat. Pernah dengar saya khotbah. Pasti saya, Pak Amos, shalom. Nah lu gimana tuh saudara? Mari belajar untuk menguasai diri. Engkrateia. Itu artinya apa? Kita mampu menguasai yang namanya keinginan untuk apa? Memuaskan harga diri, ego, kesombongan, kemampuan, kehebatan kita. Saudara, Stefanus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 6 ayat yang kelima ketika dilantik menjadi seorang diaken. Dia dipenuhi Roh Kudus. Itu artinya apa saudara? Itu artinya kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin saat ini saudara berkata, Pak, saya tidak ada orang yang bermasalah dengan saya. Tapi besok-besok, siapa tahu. Mungkin juga saudara tanya sama saya, Pak Amos, apakah ada masalah dengan orang yang serius harus diselesaikan? Saya berkata, puji Tuhan, aman-aman aja. Gitu. Walaupun saya tahu saudara, ya dalam pelayanan saya gak bisa menyenangkan semua orang. Ya dalam saya memimpin pelayanan, jemaat, gak bisa saya menyenangkan semua orang. Pasti aja ada orang yang dalam tanda petik gak setuju atau disagree. Yang mungkin juga mempermasalahkan ya, keputusan saya sebagai seorang gembala. Atau juga di dalam saya memimpin pelayanan. Atau sebelum juga saya melakukan pelayanan. Mungkin juga saya mengajar di sekolah Alkitab, sekolah teologi. Bisa saja ada mahasiswa saya yang disagree, tidak setuju dengan saya. Saya tidak tahu. Ya, tapi sampai saat ini puji Tuhan saya tidak punya masalah dengan orang lain. Tapi besok-besok saya gak tahu. Itulah sebabnya saya harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5:18 jelas mengatakan. Ungkapan be filled with the Holy Spirit. Dalam gramatika bahasa Yunani itu artinya apa? Harus continuously. Terus menerus. Be continually filled to the brim with the Spirit. Terus menerus menjadi Roh Kudus. Mungkin sudah berkata, Pak saat ini saya aman-aman aja. Saya suami istri saat ini gak ada masalah. Saya dengan orang lain juga, dengan ipar, dengan teman di kantor, teman bisnis, di pelayanan kami oke-oke aja. Tetapi kita harus terus menerus dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena besok-besok bisa saja kita punya masalah dengan orang lain. Kita bisa ada konflik dengan orang lain. Kita punya masalah dengan orang lain. Tetapi kalau kita terus-menerus dipenuhi Roh Kudus seperti Stefanus. Ketika dilantik jadi dia akan dipenuhi Roh Kudus. Ketika dia dirajam batu sama orang Yahudi. Mimpin agama Yahudi. Dia dipenuhi Roh Kudus. Dia bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan penguasaan diri. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara. Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang buat kita menderita. Teladan yang kedua saudara yang kita lihat dari Stefanus. Di mana Stefanus mempunyai teladan Kristus. Faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam dirinya. Di mana Roh Kudus menguasai hatinya. Sehingga menghasilkan tadi buah Roh Kudus. Tetapi faktor eksternal. Dan melihat ada teladan Kristus. Perhatikan doanya Stefanus. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, kenapa saya katakan ini teladan Kristus? Karena perkataan pertama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada 7 perkataan. Saya pernah khotbahkan ini saudara pada hari ibadah Jumat Agung. Pada waktu yang lampau. Perkataan pertama.
Ini yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, supaya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Minggu lalu saya singgung, pengadilan Kristus itu adalah pengadilan yang tidak adil, unfair, injustice. Saya mau pakai bahasa hukum. Yang harusnya demi hukum harus batal tuh. Pengadilan Kristus dan hukuman Kristus yang mati di kayu salib. Tetapi minggu lalu saudara saya sudah singgung. Bagaimana saudara kita harus mengubah persepsi kita tentang pengampunan. Kalau kita pakai persepsi manusia saudara, maka kita tidak bisa mengampuni. Tapi kita melihat teladan Kristus di atas kayu salib. Dia tetap menyerahkan segala hal penderitaannya kepada Bapa Allah yang adil. Dan di balik itu semua kita melihat ada rencana keselamatan bagi manusia. Sehingga kita saudara, oleh salib Kristus, oleh darah Kristus, kita diselamatkan. Saudara-saudara, namun dalam peristiwa penyerahan Kristus, perkataan Kristus inilah saudara yang menjadi teladan. Kita singgung minggu lalu saudara 1 Petrus 2:22-23. Tidak ada yang namanya caci maki. Tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus tahu ada rencana keselamatan yang harus digenapi melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan saudara-saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 ada ungkapan yang penting. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengapa saya katakan Stefanus bisa mengampuni orang-orang yang buatnya menderita. Dengan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Itu perkataan Stefanus. Yang sebenarnya saudara, ini adalah perkataan yang dia ambil, yang dia tiru, yang dia imitate dari perkataan Kristus di atas kayu salib. Istilah meninggalkan teladan, itu artinya apa? Ini sebuah pengertian yang dipakai ketika seorang anak belajar menulis. Jadi sebenarnya saya suka mengatakan berkali-kali saudara, belajar yang paling cepat adalah belajar dengan meniru. Ya, saudara mungkin pernah dengar istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya ulangi lagi, ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini cara belajar yang paling cepat. Ya, kalau saudara mau pinter main bulu tangkis, mahir bulu tangkis, saudara perhatiin. Ya, video ya di YouTube. Ya, saya saudara bisa berenang. Kalau dulu kan saya berenang dengan gaya dada ya. Pas nyemplung dada tenggelam ya gitu. Tapi sekarang saya bisa dengan gaya bebas. Gak pakai les. Belajar dari mana saudara? Kan saya udah tua ya belajar berenang gitu ya. Belajar berenang sungguhan. Kalau dulu berenang saudara ya berenang 30 menit. Ya makannya 1 jam. Jadi akibatnya apa? Ya gak sehat gitu. Tapi ketika saya ngerti bahwa saya harus menjaga stamina, kesehatan tubuh yang baik. Saya berenang. Sekarang setiap minggu saya rutin berenang. Ya, saya bisa berenang gaya bebas. Ya, gitu ya. Lumayan. Ya, kadang 600 meter, ya 1000 meter bolak-balik gitu ya. Udah, ya segar pokoknya. Dari mana saya belajar? Saya niru. Gitu. Ya, saya perhatiin anak-anak yang les tuh. Dulu saya ketika berenang di BSD ada yang namanya tempat kolam renang dekat lapangan golf BSD. Ya, Indah Damai Golf tuh. Ada samping ada kolam renang. Saya belajar situ. Saya lihat anak berenang. Kan saya udah tua ya. Gak mungkin les. Malu sama anak-anak. Saya liatin gitu sendiri. Terus akhirnya saya coba-coba sendiri. Lama-lama bisa. Nah itu belajar yang paling benar. ATM, amati, tiru, modifikasi. Saudara-saudara, Alkitab jelas mengatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib meninggalkan teladan buat kita semua. Ayat tadi itu sebenarnya dalam 1 Petrus 2. Itu adalah ditujukan buat para budak yang menerima perlakuan yang kejam. Ada tuan-tuan mereka yang kejam dan bengis kepada mereka. Tapi apa yang harus mereka lakukan? Tuan-tuan yang kejam itu harus dibalas dengan kebaikan. Tidak boleh ada caci maki. Saudara saat ini mungkin bekerja, berusaha. Ya, saudara yang punya bos yang kasar, yang kejam,
Ya mungkin juga saudara yang bekerja saat ini punya nyonya yang kejam, yang membuat kita sakit hati. Baca baik-baik 1 Petrus 2 tadi. Teladan Tuhan Yesus. Dan ini saudara dipakai dalam kekristenan sampai hari ini. Saudara boleh baca kesaksian dari misionaris Jerman yang suaminya dibunuh secara kejam di Turki. Ibu Susan bersama dengan 3 anaknya. Ketika diwawancarai oleh televisi Turki, dia mengatakan persis yang Tuhan Yesus katakan. Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Robby Sugara, bintang film terkenal. Saudara pasti tahu bagaimana dia dirubah hidupnya. Karena dulu dia 14 tahun tinggalkan istri dan 7 anaknya. Dia diculik secara sukarela oleh seorang parangpuang, saya ulangi. Dia diculik secara sukarela oleh seorang parangpuang. Tapi ke-7 anaknya bersatu dan berdoa seperti doa Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengampuni papa kami karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tuhan, kami juga mengampuni perempuan yang mengambil papa kami. Beri suami lain supaya papa kami bisa pulang. Kalau saudara berkata, Pak, kok doa saya gak seperti banyak orang yang saya dengar. Saya sering dengar orang kesaksian doanya begitu cepat dijawab Tuhan. Banyak mujizat. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Kok doa saya seperti gak sampai ke langit. Cuma sampai di langit-langit rumah. Saudara, coba koreksi. Jangan-jangan kita belum menteladani Kristus. Jangan-jangan kita masih simpan kepahitan, sakit hati, kebencian, amarah. Jangan-jangan kita masih buang muka. Saudara, ini membuat kekristenan saudara punya dampak yang luar biasa. Saya pernah kutip perkataan Mahatma Gandhi. Dia berkata, kalau orang Kristen benar-benar hidup sesuai ajaran Kristus, maka dia berkata seluruh India akan menjadi orang Kristen sekarang. Bahkan dia mengatakan lagi, if all Christians act like Jesus, the whole world would be Christians. Kami pernah mengundang Bapak dan Ibu Suroto, yang anaknya namanya Adesara Angelina, dibunuh oleh kawannya. Ini sebuah peristiwa, kalau sudah mau tahu kisahnya itu, sudah boleh googling ya di internet. Jadi putri salah satunya namanya Adesara Angelina, itu dibunuh sama temannya. Dibunuh, sebenarnya sadis peristiwanya. Namun yang luar biasa saudara. Yang luar biasa. Pak Suroto dengan ibunya, dan dengan istrinya. Jadi ibunya Adesara ini mengampuni temannya si Adesara ini. Atau orang yang membunuh anaknya itu. Bahkan di pengadilan melalui pamannya, mereka minta maaf. Itu sampai wartawan saudara. Gak bisa mengerti kenapa itu bisa terjadi. Kami ingat, kami pernah minta Pak Suroto dengan istri bersaksi di mimbar ini. Di mimbar ini. Beberapa waktu yang lalu. Mereka cerita. Singkatnya adalah apa saudara? Mereka bisa mengampuni orang yang membunuh anak. Putri satu-satunya. Betul ya Mam? Satu-satunya ya. Satu-satunya ya. Satu-satunya. Dia bisa mengampuni. Kenapa? Karena mereka memiliki yang namanya Tuhan Yesus. Mereka menteladani Tuhan Yesus. Mereka memiliki yang namanya pimpinan kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Saya menyimpulkan saudara, bagaimana orang percaya dapat mengampuni orang yang buat kita menderita. Bukan dengan kuat gagah kita. Itu karena Roh Kudus yang memenuhi kita. Sehingga kita menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan yang kedua, karena kalau kita menjadi orang percaya, apa artinya menjadi orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang berbicara, bertingkah laku, bersikap seperti Kristus. Dan kalau Kristus di atas kayu salib berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun harus lakukan itu. Ampuni saudara, seperti Tuhan Yesus berikan teladan buat setiap kita. Maka hidup kita ada dalam berkat, anugerah, dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bagian terakhir di bulan ini, ketika kami bicara tentang pengampunan, message, pesan Tuhan, firman Tuhan yang Kau berikan buat kami, biarlah itu menjadi kenyataan buat setiap kami.
sepanjang bulan ini ketika kami mendengar firman-Mu tentang pengampunan, biarlah itu bukan sekedar sebuah pengetahuan, tapi biarlah itu menjadi kenyataan. Kami lakukan, kami praktekkan. Bukan dengan kuat dan gagah kami, bukan dengan kemampuan manusia, bukan dengan persepsi, atau kami menuntut keadilan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kami mau supaya Roh Kudus yang menguasai hati kami. Bapa, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah dan mendengar firman Tuhan sepanjang bulan ini tentang pengampunan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami menghasilkan buah Roh Kudus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Biarlah hidup kami adalah hidup yang meneladani Kristus, karena kami berkata, hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Tuhan, Kau meteraikan pesan Tuhan sepanjang bulan ini tentang pengampunan, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang telah menerima pengampunan dalam Kristus Yesus, dan kami mengampuni orang lain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Mari jemaat Tuhan, dengan sikap berdiri kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kami syukur Tuhan, karena sepanjang bulan ini kami menjadi orang-orang percaya yang berkomitmen dan telah mempraktekkan untuk mengampuni orang lain. Mari jemaat Tuhan yang telah hidup dalam pengampunan, yang oleh karena anugerah dalam Kristus kita telah diampuni. Dan karena kuasa Roh Kudus dan teladan Kristus dan kasih Kristus, kita bisa mengampuni orang lain. Kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha pekerjaan dan karir saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Sesuai kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa, persekutuan, pimpinan, pengurapan, dan kemudahan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, ketika kita mengampuni, saya percaya Roh Kudus yang berkuasa memenuhi hidup kita menghasilkan buah roh. Sehingga orang-orang yang bisa mengampuni bukan dengan kekuatan manusia, tapi karena Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, mempengaruhi hidup kita, dan teladan Kristus. Amin. Teladan di atas kayu salib, di mana Tuhan Yesus berdoa dengan berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu ada di dalam hati kita. Amen. Itu yang memampukan kita untuk dapat mengampuni sesama kita. Mungkin tema ini sering kita jumpai ya, Det ya. Tapi kelihatannya kedengarannya, gue dengar, gue biasa. Nah, saya itu memang tahu, itu yang paling susah mungkin ya. Salah satu yang paling susah yang harus kita lakukan adalah mengampuni. Kadang-kadang kita merasa kita yang benar, jadi kita tidak harus mengampuni. Tapi Tuhan Yesus meminta kita untuk terus mengampuni, sehingga kita dapat hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Dan terus kita mengingatkan terus untuk terus mengikuti prokes 6M. Kita masih pandemik, masih pandemik ya. Ya, kita berharap untuk terus pandemik cepat berlalu ya, Det ya. Jadi tetap mengikuti prokes, kalau harus bekerja, harus keluar, harus kuliah ataupun apapun juga tetap mengikuti kita prokes. Kita beribadah di sini dengan prokes yang ketat. Ya, puji Tuhan. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, meningkatkan imun dan iman kita. Amin. Puji nama Tuhan, kita tetap di dalam kondisi yang prima, tetap menjaga kesehatan, prokes, terus lakukan firman Tuhan. Pasti kita lebih dari pemenang bersama Tuhan. Amin. Stay healthy and God bless you all. Selamat hari Minggu. Shalom. Ada kuasa dalam nama Yesusku.